Di sebuah kota yang hangat dan sederhana, di Solo, hiduplah seorang pria bernama Joko. Ia bukan siapa-siapa di mata banyak orang, hanya lelaki biasa dengan pendidikan terakhir sekolah menengah pertama. Namun di balik kesederhanaannya, ada tanggung jawab besar yang ia pikul setiap hari. Joko adalah seorang suami dan ayah dari 3 anak yang masih kecil. Hidupnya berputar di antara rumah sederhana, jalanan kota, dan tempat-tempat kerja yang tidak pernah benar-benar tetap. Ia melakukan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Kadang menjadi kuli angkut di pasar, kadang membantu proyek bangunan, kadang menjadi buruh harian lepas. Tidak ada pekerjaan tetap, tidak ada jaminan masa depan, hanya ada hari ini yang harus dijalani. Setiap pagi, Joko bangun sebelum matahari terbit. Ia menatap wajah anak-anaknya yang masih tertidur, lalu melihat istrinya yang sudah lebih dulu bangun untuk menyiapkan sesuatu yang sangat sederhana untuk sarapan. Ada kehangatan di rumah itu, meski serba kekurangan. Dalam hatinya, Joko selalu punya satu keinginan yang sama, membahagiakan keluarganya. Namun hidup tidak berjalan semudah harapan. Penghasilan yang ia dapatkan hampir tidak pernah cukup. Setiap kali ia merasa mendapatkan sedikit kelebihan, selalu saja ada kebutuhan mendesak yang datang. Kadang anaknya membutuhkan seragam sekolah baru, karena yang lama sudah kekecilan. Kadang harus membeli buku pelajaran. Kadang ada kabar bahwa istrinya tertipu saat membeli sesuatu karena kurang pengalaman. Seolah-olah setiap langkah maju selalu diikuti 2 langkah mundur. Hari-hari itu terus berulang. Lelah fisik menjadi hal yang biasa. Namun yang lebih berat adalah lelah di dalam hati. Perasaan bahwa apapun yang ia lakukan tidak pernah benar-benar mengubah keadaan. Sampai suatu hari, Joko mulai memikirkan sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia ingin pergi ke Jakarta. Baginya, Jakarta adalah harapan. Kota besar dengan peluang yang lebih luas. Tempat di mana orang-orang seperti dirinya mungkin bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Keputusan itu tidak mudah. Ia harus meninggalkan istrinya dan 3 anaknya. Hari keberangkatan itu menjadi salah satu hari paling berat dalam hidupnya. Rumah kecil itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia melihat wajah anak-anaknya yang belum benar-benar mengerti arti perpisahan, tetapi merasakan kesedihan. Istrinya berusaha tegar, meski matanya tidak bisa menyembunyikan rasa takut. Joko menjual motor kesayangannya, satu-satunya aset berharga yang ia miliki. Dari hasil penjualan itulah ia mendapatkan modal untuk pergi. Dengan langkah berat, ia meninggalkan rumahnya. Sesampainya di Jakarta, Joko menyadari bahwa harapan tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Kota itu memang besar. Gedung-gedung tinggi berdiri di mana-mana. Jalanan dipenuhi kendaraan. Orang-orang berjalan cepat seolah tidak punya waktu untuk berhenti. Namun bagi Joko, kota itu terasa asing dan dingin. Ia mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat. Namun hampir di semua tempat, ia mendapatkan jawaban yang sama. Pendidikan yang rendah menjadi penghalang besar. Tidak banyak yang mau menerima seseorang seperti dirinya. Hari demi hari berlalu. Uang yang ia bawa mulai menipis. Ia mulai merasakan tekanan yang sama seperti di Solo, bahkan lebih berat. Dan kemudian datanglah ujian yang lebih besar. Suatu siang di terminal, ketika ia sedang beristirahat dengan tubuh lelah dan pikiran penuh, seseorang mencuri tasnya. Tas yang berisi seluruh uang yang ia miliki. Dalam sekejap, semuanya hilang. Joko hanya bisa terdiam. Ia tidak punya tenaga untuk mengejar. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Dunia terasa runtuh. Dalam kondisi itu, ia berjalan tanpa arah, hingga akhirnya menemukan sebuah masjid. Ia masuk,
duduk dalam diam, lalu menundukkan kepala. Di tempat itulah ia menuangkan semua rasa lelah, kecewa, dan harapannya. Ia memohon kekuatan. Ia memohon jalan keluar. Setelah itu, ia keluar dengan langkah pelan. Tidak ada kepastian. Tidak ada solusi yang langsung terlihat. Hanya ada keyakinan kecil bahwa ia harus tetap berjalan. Dan disitulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di sebuah jalan, ia melihat seseorang yang sangat ia kenali. Gerak-geriknya mencurigakan. Dalam hitungan detik, orang itu mencoba mencuri tas seorang wanita. Joko langsung bereaksi. Ia berteriak dan membuat keributan. Orang-orang sekitar mulai memperhatikan. Aksi pencurian itu gagal. Pencuri itu melarikan diri. Wanita yang hampir menjadi korban terlihat sangat terkejut, namun selamat. Dari kejadian itulah, hidup Joko mulai berubah. Wanita itu bernama Putri. Ia bukan orang biasa. Ia adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa perusahaan besar. Dalam pertemuan singkat itu, Joko menceritakan kehidupannya, tentang keluarganya, tentang perjuangannya di Solo, tentang harapannya di Jakarta, dan tentang bagaimana ia kehilangan semuanya. Putri melihat sesuatu dalam diri Joko, kejujuran, ketulusan, dan keberanian. Sebagai bentuk terima kasih, Putri memberikan Joko pekerjaan. Tidak hanya itu, ia juga memberikan tempat tinggal yang layak. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Jakarta, Joko merasakan harapan yang nyata. Hari-hari berikutnya, Joko bekerja dengan sangat keras. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya. Ia datang lebih awal, pulang lebih akhir, dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Ia mulai mendapatkan kepercayaan. Gajinya meningkat. Jabatannya naik. Ia mulai bisa mengirim uang ke keluarganya secara rutin. Ia juga mulai sering berkomunikasi dengan istri dan anak-anaknya. Hidupnya perlahan membaik. Ia merasa bahagia. Namun, perubahan hidup itu juga membawa perubahan lain yang tidak ia sadari. Lingkungan baru di Jakarta mulai mempengaruhinya. Ia mulai mengenal kehidupan malam. Awalnya hanya sekadar ikut teman, lalu menjadi kebiasaan. Ia mulai mengonsumsi alkohol. Ia mulai dekat dengan wanita lain. Ia mulai mengenal judi. Semua itu terasa menyenangkan di awal, seolah menjadi pelarian dari tekanan hidup yang selama ini ia rasakan. Namun, tanpa ia sadari, kebiasaan itu mulai menggerogoti hidupnya. Pengeluarannya semakin besar. Ia mulai mengurangi uang yang ia kirim ke keluarganya. Ia memberi alasan bahwa pekerjaannya sedang sulit. Seiring waktu, kebiasaan buruk itu semakin dalam. Ia terjerat pinjaman online. Hutangnya menumpuk. Namun gaya hidupnya tidak berubah. Sampai akhirnya, ia mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Sebagai pimpinan di salah satu perusahaan milik Putri, ia memiliki akses ke keuangan perusahaan. Awalnya hanya sedikit, lalu semakin besar. Ia menggunakan uang perusahaan untuk menutup hutangnya. Dan kemudian untuk kesenangannya. Hatinya sempat berontak. Ia ingat siapa yang telah membantunya. Putri yang dengan baik memberikan kesempatan serta kepercayaan pada dirinya. Namun godaan dan kebiasaan baru itu lebih kuat. Ia terus melangkah ke arah yang salah. Hingga akhirnya, perusahaan itu tidak lagi mampu bertahan. Kebenaran akhirnya terungkap. Putri mengetahui semuanya. Kekecewaan itu sangat dalam. Kepercayaan yang diberikan dengan tulus telah dihancurkan. Joko kehilangan segalanya dalam sekejap. Ia dipecat. Namun Putri tidak melaporkannya ke pihak berwajib. Ia masih mengingat bahwa Joko pernah menolongnya. Joko tenggelam dalam penyesalan. Ia teringat keluarganya. Ia teringat alasan awal ia datang ke Jakarta. Ia teringat semua kebaikan yang pernah ia terima.
semua itu terasa sia-sia. Namun di tengah kekecewaan itu, masih ada satu kesempatan terakhir. Putri memberikan Joko kesempatan untuk kembali ke Solo, untuk mengelola lahan miliknya di sana. Bukan sebagai karyawan perusahaan besar, tapi sebagai petani kecil. Joko kembali ke Solo. Ia kembali ke rumahnya. Ia kembali ke keluarganya. Hidupnya kini sederhana. Tidak ada kemewahan. Tidak ada gemerlap kota besar. Namun ada sesuatu yang lebih berharga. Kedekatan dengan istri dan anak-anaknya. Ketenangan hati. Dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Di sawah itulah ia memulai kembali hidupnya. Perlahan. Dengan penuh kesadaran. Setelah mendengar cerita di atas, mari kita ambil nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang dapat diambil dari cerita ini. 1. Kerja keras saja tidak cukup tanpa arah dan pengendalian diri. Joko adalah pekerja keras, namun kehilangan kendali saat mendapat kesempatan. 2. Lingkungan sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Perubahan lingkungan membawa perubahan besar dalam hidup Joko. 3. Kepercayaan adalah hal yang sangat berharga. Sekali rusak, sulit untuk diperbaiki. 4. Kesempatan kedua adalah anugerah yang tidak semua orang dapatkan. Putri memberikan kesempatan yang sangat berharga bagi Joko. 5. Keluarga adalah alasan utama yang tidak boleh dilupakan. Di tengah kesuksesan, Joko sempat melupakan tujuan awalnya. 6. Kesederhanaan seringkali membawa ketenangan yang lebih nyata dibanding kemewahan. 7. Penyesalan selalu datang di akhir, namun perubahan masih mungkin dilakukan selama masih diberi kesempatan.